kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan.
Karena kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Amin. Mari saudara, kita pujikan namanya. Lord, you are good. In every time, in all time, you are good. Shalom, selamat hari Minggu umat-umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengikuti ibadah online. Mari persiapkan hati kita, suasana dan tempat yang mendukung. Dan mari kita ajak seluruh kerabat kita
untuk mengikuti praise and worship, mendengarkan firman Tuhan, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Di sepanjang minggu, tentu saja kita butuh untuk refresh, untuk recharge kembali. Maka dari itu kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dapat mengikuti fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of Ease. Ada pesan spesial loh untuk anak-anak muda di tempat ini. Mana nih yang youth? Atau yang mungkin mempunyai anak, keponakan, saudara, kerabat, teman yang masih tergolong youth? Yuk ikutan youth gathering yang diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya, silakan komen di sosial media yang ada. Kami akan menghubungi Anda. Di sini kita akan membahas firman Tuhan, mengadakan aktivitas, diskusi, kegiatan yang sangat relevan untuk anak-anak muda di zaman ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dan juga sebagai taburan kita. Anda juga dapat mengembalikan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan QR Code yang dapat Anda temukan di aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Sekian Betani News untuk minggu ini. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami Tuhan, dan juga fokuskanlah kami hanya kepada firman-Mu Bapa, agar semua pesan-pesan-Mu dapat sampai di dalam hati kami dan merema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dimanapun saudara berada, boleh angkat tangan saudara. Baik, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami, di mana kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ini adalah satu anugerah bagi kami sekalian untuk menikmati kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua bersyukur kita boleh ada di hari ini bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tidak terasa saudaraku ya, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Oktober 2021 ini. Hari demi hari berjalan terasa begitu cepat. Artinya saudara, kedatangan Kristus juga semakin dekat. Karena itu mari persiapkan diri kita baik-baik agar kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya menganjurkan saudara juga boleh mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu firman Tuhan, agar kita sama-sama dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Bahkan akhirnya kita boleh menjadi saksi Yesus yang efektif di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang, menjadi garam. Nah, kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, mari jadilah saluran berkat buat banyak orang. Caranya bagaimana? Saudara bisa sharekan juga video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga saudara, kepada teman-teman, agar sebagaimana saudara diberkati Tuhan, orang lain juga boleh diberkati oleh Tuhan. Yang mau berkata amin, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang terus dengan semangat setiap minggunya mempersiapkan ibadah online bagi kita sekalian. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Karena jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua dan Tuhan memberkati saudara. Karena itu mari terus kuat di dalam iman percaya, layani Tuhan sungguh-sungguh dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Kekasih-kekasih Kristus, kita masih ada di dalam ibadah online. Tapi saya percaya meskipun dilakukan secara online, ketika kita fokus, kita serius dengan Tuhan, tidak mengurangi sedikit pun sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Karena itu saya menganjurkan meskipun ibadah dilakukan secara online, mari saudaraku berikan waktu terbaik. Sediakan tempat yang spesial, yang khusus, di mana saudara bisa berkonsentrasi untuk 1 jam ke depan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita mungkin sampai akhir tahun masih akan terus melakukan ibadah secara online. Ya, baru-baru ini saya mengeluarkan satu polling survei mengenai keinginan daripada jemaat untuk beribadah. Apakah ingin beribadah secara online sampai dengan akhir tahun? Apakah ingin beribadah onsite di gereja? Dan sampai hari ini
yang menjawab polling atau survei tersebut, mayoritas masih menghendaki ibadah secara online. Baiklah, tidak akan mengurangi sedikit pun berkat Tuhan. Mari kita terus dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai hubungan di dalam keluarga. Hari ini kita akan berbicara antara orang tua dengan anak. Nah, izinkan saya bertanya kepada saudara yang mengikuti ibadah ini, apa yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Ya, tentu saja semua akan menjawab, semua hal terbaik Pak yang kita akan berikan kepada anak-anak kita. Mulai dari kasih sayang yang terbaik, perhatian yang terbaik, pendidikan yang terbaik, ya, materi yang terbaik, dan lain-lain sebagainya. Orang tua biasanya akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan semuanya itu, termasuk menyiapkan warisan buat anak-anaknya. Namun sayangnya saudaraku, ada warisan-warisan prioritas yang seringkali justru terlupakan, justru terabaikan. Padahal itu yang sangat penting bagi kehidupan anak cucu. Nah, apakah itu? Mari kita akan simak bersama-sama. Judul khotbah saya hari ini adalah warisan prioritas. Haleluya. Ya, jadi jangan rekening saja yang prioritas, tapi warisan buat anak, buat keturunan juga harus prioritas. Yang setuju berkata, amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa sih yang biasanya diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Benar saudaraku, ya, ada yang mewariskan rumah, ya, ada yang mewariskan kendaraan, ya, ada yang mewariskan uang, deposito, harta, dan lain sebagainya. Ada yang mewariskan ilmu, ya, dan lain-lain tentunya. Tentu saja itu semua baik, tidak ada yang salah saudaraku. Tetapi ada warisan-warisan prioritas yang harus benar-benar diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya dapat hidup sukses. Nah, kalau saya berbicara sukses, tentu yang dimaksud bukan sukses menurut ukuran dunia. Sukses yang saya maksudkan adalah kehidupan yang menggenapi seluruh rencana Allah, kehidupan yang menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Amin. Itulah kehidupan yang sukses. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama warisan prioritas yang pertama yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah iman dan ibadah. Katakan bersama saya, iman dan ibadah. Haleluya. Nah, tentu saja di sini yang dimaksudkan saudaraku bukan orang tua sekedar memerintahkan, menyuruh anak-anaknya untuk berdoa, untuk pergi ke gereja atau mengikuti ibadah online seperti saat ini, atau membaca Alkitab saja. Tentu saja bukan seperti itu ya. Tetapi orang tua juga harus memberikan understanding, memberikan pemahaman tentang hal ini. Nah, sangat disayangkan saudaraku, justru hal yang sangat penting ini seringkali malah 100% diserahkan kepada pihak lain. Ya, contohnya diserahkan kepada gereja 100%, 100%. Nah, ini kan keliru saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa saya sebut keliru? Ya, jelas keliru karena anak-anak berada di gereja itu paling hanya beberapa jam saja kan? Sementara berpuluh-puluh jam yang lain itu dia berada di dalam keluarga, dia berada bersama dengan orang tuanya. Ya, kecuali kalau anak-anak kita memang tinggalnya di dalam gereja, itu berbeda. Tetapi sebagian besar tentu saja anak-anak kita akan ada di rumah, akan ada di tengah-tengah keluarganya. Nah, karena itu anak seharusnya mendapatkan pemahaman, pengenalan akan Tuhan itu di dalam keluarganya masing-masing. Dan tentu saja melalui orang tuanya, ayah ibunya, papi maminya. Nah, siapa itu juru selamat? Kan harus disampaikan. Orang anak harus mengenal siapa juru selamatnya dan mengapa kita memerlukan juru selamat. Loh, ini kan hal basic saudaraku. Harusnya orang tua bisa menyampaikan, orang tua bisa memberikan pemahaman. Karena orang tuanya sendiri kan tentu saja sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu dengan mudah dia akan bisa memberikan pemahaman apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Nah, itu kan sesuatu yang orang tua bisa memberi kesaksian kepada anak-anaknya, bukan? Ya, bagaimana kemudian kita harus meresponi anugerah Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan. Tentu saja papa mamanya, ayah ibunya, papi maminya dapat memberikan pemahaman, dapat memberikan pemahaman atau understanding tentang hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan beberapa contoh kasus yang sering kali terjadi yang membuat iman dan ibadah itu tidak terwariskan dengan baik kepada anak-anaknya. Kasus yang pertama adalah jika orang tua sendiri tidak peduli akan ibadah. Jadi saudaraku, orang tua di sini tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tidak bisa diteladani oleh anak-anaknya karena memang orang tuanya tidak memperdulikan akan ibadah. Nah, memang sungguh sangat disayangkan kalau hal itu masih terjadi saat ini di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau berkata sebagai hamba Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kita mendengar akan hal ini lalu kita memutuskan untuk berubah, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama napas hidup masih ada, selalu ada kesempatan, selalu ada harapan. Karena itu kekasih-kekasih Kristus, mari kita menjadi orang tua yang bisa memberikan teladan dalam hal ini. Ketika kami masih ibadah di gedung sebelum pandemi, saya seringkali bertanya kepada anak-anak. Ya, anak-anak biasanya lebih jujur kalau ditanya. Ya, saya tanya, kenapa beberapa minggu kok nggak pergi ke gereja? Dan anak-anak itu menjawab dengan polosnya, saudaraku. Papi bilang nggak usah ke gereja, lagi capek, lagi malas. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang tua modelnya begini, apa bisa diharapkan untuk menjadi teladan, lalu kemudian mewariskan iman dan ibadah kepada anak-anaknya? Tentu saja tidak mungkin, bukan? Dan kalau ini berlanjut terus, saudaraku, maka akan terjadi peribahasa ini bahwa buah jatuh tidak jauh dari penjualnya, dari pohonnya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, anak-anak akan meneladani hidup yang sama, yaitu hidup yang tidak memperdulikan iman dan ibadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah online selama 1,5 tahun lebih ini sebetulnya menjadi ujian bagi para orang tua, khususnya para ayah. Ya, apakah menjadi imam di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya atau tidak? Apakah memimpin anak-anaknya untuk beribadah atau membiarkan begitu saja mereka tidak mengikuti ibadah? Bayangkan saudaraku, jika anak-anak ini tidak pernah mengikuti ibadah dengan serius selama pandemi yang kurang lebih sudah 1,5 tahun lebih ini, maka dapat dibayangkan saudaraku, betapa kering kerontangnya jiwa mereka, betapa kering kerontangnya roh mereka. Dan kalau ini terus-menerus saudara dilakukan, akhirnya mereka akan mengisinya dengan berbagai-bagai hal yang menurut mereka bisa membahagiakan hati mereka. Makanya kan kita sering lihat orang-orang atau anak-anak yang akhirnya terikat dengan game online, ya, tidak bisa diputus terus-menerus karena ada kekosongan yang harus mereka isi di dalam jiwa mereka, di dalam roh mereka. Atau mereka yang akhirnya jadi tergila-gila, ya, dengan film-film yang tidak baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Mereka merasa bahwa itu bisa membahagiakan mereka, itu bisa mengisi kekosongan jiwa mereka, mengisi kekosongan hati mereka. Itu kasus yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang tua justru tidak bisa menjadi teladan di dalam hal iman dan ibadah. Nah, kasus yang lain lagi, kasus yang kedua adalah jika orang tuanya tidak mengerti bahwa ibadah itu harus diwariskan kepada anak-anaknya. Artinya begini saudaraku, orang tuanya ibadah sih ibadah,
Serius sih serius, sungguh-sungguh sih sungguh-sungguh. Tetapi tidak peduli anak-anaknya ibadah atau tidak. Bahkan saudaraku, anak-anaknya dibiarkan saja, ya mungkin berada di rumah atau berada di tempat lain. Alasannya adalah repot kalau bawa anak-anak, ya susah nanti kalau mereka rewel, akan sulit untuk beribadah. Kan ini sungguh keterlaluan sebetulnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Bahkan saya memperhatikan ada beberapa yang sengaja memarkirkan anaknya dengan susternya di tempat bermain, saudaraku. Ya, sengaja diparkirkan, dikasih uang untuk main, saudaraku, daripada dibawa masuk ke sekolah minggu. Ini kan sungguh sangat keterlaluan sebetulnya. Alasannya ya klasik, saudaraku. Anaknya rewel, anaknya nangis, ya. Dan ada juga yang memberi alasan begini, Pak, ibadah kan nggak bisa kalau dipaksakan. Hello, saudaraku, kita ini sedang berbicara anak-anak kecil yang masih belum bisa mengambil keputusan sendiri untuk dirinya. Nah, dia masih sangat bergantung kan kepada keputusan orang tuanya. Jadi di sini orang tua harus mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Ingat, orang tua itu harus bertanggung jawab. Jadi tidak bisa sembarangan saja mengambil keputusan. Yang penting orang tuanya senang, orang tuanya happy, orang tuanya tidak direpotkan, tanpa memperdulikan akan anak-anaknya. Ini sama saja dengan orang tua yang membiarkan anak-anaknya menuju kepada kebinasaan, saudaraku. Jadi ini kasus yang kedua yang sering kali terjadi, ya. Nah, kasus yang ketiga adalah ada orang tua yang memberikan motivasi yang salah, ya. Jadi begini saudaraku, sering orang tua mengajak anaknya untuk beribadah atau pergi ke gereja, tapi dengan iming-iming yang salah. Jadi iming-imingnya begini, kalau kamu nanti ke gereja, pulangnya papi beliin mainan baru. Ya, kalau nanti kamu pergi ke gereja, apa saja yang menjadi makanan kesukaanmu, ayo nanti kita beli sama-sama. Ya, habis dari gereja kita pergi jalan-jalan. Saudaraku, ini kan gawat sekali, saudaraku. Di mana gawatnya? Ayo, di mana gawatnya? Iya, mereka pergi juga ke gereja, mereka pergi ibadah, bukan cari Tuhan. Karena mereka akan dapat upahnya. Mereka akan dapat mainan baru, mereka akan dapat makanan kesukaan, mereka akan diajak jalan-jalan. Jadi jelas hanya menghadirkan tubuhnya saja, tetapi sebenarnya roh dan jiwanya tidak terpelihara dengan sempurna. Dan ada loh yang lebih gawat lagi, saudaraku. Ya, yang lebih gawat lagi, orang tuanya malah berkata begini, saudara, awas loh, kalau kamu tidak pergi ke gereja, kamu nggak ibadah, nanti Tuhan Yesus ngamuk, nanti Tuhan Yesus marah, nanti kamu mengalami hal-hal yang mengerikan. Waduh, saudaraku, gawat, saudaraku. Ini adalah hoax yang paling ngaco, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, anak sejak kecil sudah didoktrinasi, sudah ditanamkan pemahaman bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sadis, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka ngamuk, pemarah, ya, suka menghukum dan lain sebagainya. Minta ampun, saudaraku. Ya, bukan ditanamkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menerima kita apa adanya, yang mau mati buat kita, yang selalu mau mengampuni, yang sudah berkorban untuk menyelamatkan umatnya dan lain sebagainya. Jadi dari 3 kasus ini saja, ternyata saudaraku, akan lahir generasi-generasi penerus yang tidak memiliki sama sekali iman dan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudaraku, di Alkitab, contoh-contoh di Alkitab begitu indah, begitu bagus, di mana orang tua itu bertanggung jawab dan mereka mewariskan iman dan ibadahnya dengan baik kepada anak-anaknya. Saya beri beberapa contoh, ya. Contoh yang pertama adalah pasangan Adam dan Hawa. Oh ya, pasangan Adam dan Hawa itu mereka mewariskan iman dan ibadahnya kepada anak-anaknya. Buktinya adalah Kain dan Habel, kedua anak daripada Adam dan Hawa, mereka beribadah kepada Tuhan loh. Ya, coba kita buka ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7.
Dikatakan demikian, setelah beberapa waktu lamanya, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, di sini beberapa waktu lamanya menggunakan terjemahan pada musim panen. Ya, jadi bukan sembarang musim, ini musim panen, saudaraku. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Garis bawahi, Kain mempersembahkan hasil panennya kan? Nah, kira-kira Kain belajar dari siapa? Kain belajar beribadah dari siapa? Ya pasti dari Adam dan Hawa, dari orang tuanya, bukan? Habis mau belajar dari mana kan? Belum ada guru agama, belum ada pendeta saat itu kan? Belum ada gereja juga. Jadi pasti belajar dari orang tua. Artinya Adam dan Hawa mewariskan iman, mewariskan juga ibadah kepada Tuhan. Berikutnya dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Belajar dari siapa Habel? Ya, Kain dan Habel ini kan kakak beradik. Belajar dari siapa? Tentu dari orang tuanya juga kan. Belajar bagaimana cara mempersembahkan korban buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, firman Tuhan berkata Kain panas hatinya, ya, mukanya menjadi muram karena ternyata korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita baca ini, saudaraku, ini adalah percakapan, bukan? Iya, di mana Tuhan bercakap-cakap dengan Kain. Ini menunjukkan bahwa Kain sudah punya relationship dengan Tuhan. Kain mengenal akan Tuhan, dia punya hubungan. Makanya Tuhan berkata-kata kepada Kain. Nah, ini satu bukti bahwa orang tua, yaitu Adam dan Hawa, mewariskan kepada anak-anaknya iman dan ibadah. Amin. Luar biasa ya. Dari pasangan pertama saja sudah mewariskan kepada anak-anaknya iman dan ibadah. Artinya apa? Itu warisan prioritas. Itu sesuatu yang memang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya, bahkan kepada keturunannya, saudaraku. Kalau sudah jadi opa oma, ya kepada cucunya juga. Amin. Haleluya. Ya. Berikutnya contoh yang lain lagi adalah keluarga Nuh. Jadi di sini, saudaraku, Nuh memiliki 3 orang anak kan? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Dan mereka semua adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Terbukti bahwa ketika mereka keluar dari Bahtera, mereka sekeluarga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita perhatikan, saudaraku, dari anaknya Nuh yang bernama Sem ini, kemudian lahir tokoh-tokoh hebat. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, Yusuf, sampai dengan Yesus Kristus. Jadi jelas, saudaraku, Nuh dan istrinya, mereka mewariskan kepada anak-anak mereka iman dan ibadah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang mari kita belajar ya. Saudara mau belajar lebih lanjut bagaimana agar kita sebagai orang tua nih bisa mewariskan warisan prioritas kepada anak-anak kita? Berapa banyak yang mau belajar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang pertama ya, warisan prioritas yang pertama yaitu iman dan ibadah. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua dapat mewariskan itu? Yang pertama, saudaraku, ajarkanlah tentang takut akan Tuhan. Saya ulangi, ajarkan tentang takut akan Tuhan. Kita buka Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7.
Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kata takut di situ menggunakan kata yirah. Yirah itu punya pengertian begini saudaraku, fear. Ya, yang kedua adalah respect atau menghormati. Sejak anak-anak kecil, mari saudaraku diajar untuk menghormati Tuhan. Bagaimana Pak caranya mengajar anak-anak untuk menghormati Tuhan? Simple saudaraku, sederhana sekali. Berilah teladan bagaimana mereka harus memiliki sikap penuh hormat ketika berdoa. Ya kan? Makanya dari kecil kan kita sudah diajarkan kan, kalau berdoa ayo sungguh-sungguh, jangan sambil tiduran, duduk, ayo lipat tangan, berdoa. Sebetulnya apa sih muatan di dalam pengajaran itu? Apa diajari cara-cara lipat tangan? Kan bukan saudaraku, tapi sikap menghormati Tuhan kan? Iya, itu paling penting saudaraku. Kelak kalau mereka sudah dewasa, mereka mau lipat tangan atau tidak lipat tangan, yang penting mereka sudah memiliki betul sikap menghormati Tuhan. Ya, begitu juga sikap menghormati ketika membaca atau mendengarkan firman. Ya, saya ingat dulu waktu anak-anak masih kecil, ya, kami ajarkan, ya, dan ketika mereka mendengarkan firman, mereka tidak boleh sambil bermain, ya, sambil lompat-lompat dan lain sebagainya. Belajar untuk duduk mendengarkan, ya. Itu mudah ketika anak-anak masih kecil, mereka akan dengan mudah mengikuti akan arahan, ya, daripada orang tuanya. Nah, tinggal masalahnya apakah orang tuanya peduli atau tidak. Apakah orang tuanya mau meluangkan waktu untuk mengajar itu atau tidak. Ya, memang benar saudaraku. Mungkin ada yang berkata, Pak, tapi kan Tuhan itu melihat hati, bukan Tuhan melihat yang di luar. Benar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak bersikap yang baik seperti tadi, sebetulnya kan kita juga sedang menaruh di dalam diri mereka etika kehidupan, etika ketika berjumpa dengan Tuhan. Ya, kepada orang yang lebih tua saja kita ajarkan etikanya kan, bahwa ayo kamu lebih dulu ya menyapa atau memberikan salam. Nah, itu baru kepada orang yang lebih tua yang kita hormati, apalagi kepada Bapa Surgawi, apalagi kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dini kita menaruhkan atau melepaskan pengajaran ini kepada anak-anak kita, memberikan teladan kepada mereka, maka akan semakin mudah terbentuk karakter anak yang memiliki hati yang menghormati Tuhan. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa kalau sudah besar maka sudah terlambat. Tidak juga saudaraku. Saya percaya kalau Tuhan masih beri kesempatan, artinya belum terlambat untuk bisa kita mengajarkan itu juga kepada anak-anak kita. Amin. Haleluya. Ya, mari gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jadi kalau ada yang mungkin berkata, anak-anak saya sudah terlanjur besar Pak, bagaimana saya baru dengar pengajaran ini? Ya, mulai hari ini, mulai saat ini, bertobat dan lakukanlah itu. Karena Tuhan masih mempercayakan napas hidup kepada Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang tua yang bisa mewariskan warisan prioritas, yaitu iman dan ibadah. Itu yang pertama, ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Ya, tentu saja orang tuanya juga harus menjadi teladan. Orang tuanya sendiri juga tidak boleh hidup sembarangan. Orang tuanya sendiri juga harus menghormati Tuhan, harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas, yaitu iman dan ibadah kepada anak-anak kita. Yang kedua, ajarkan tentang mengasihi Tuhan. Saya ulangi, ajarkan tentang mengasihi Tuhan, saudaraku. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Baca sama-sama, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Luar biasa, ya. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini sangat dahsyat, saudaraku. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Harus itu kita lakukan. Ya, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan kita lakukan. Tetapi ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya. Jadi gak cukup berhenti sampai di kita saja, tapi mengajarkannya, ya, kepada anak-anak. Ya, dan dikatakan berulang-ulang. Jadi kalau ada yang berkata, saya sudah ajarkan anak saya 10 kali, saya sudah ajarkan anak-anak saya 20 kali. Firman Tuhan berkata berulang-ulang. Berapa kali? Tak terhingga, karena berulang-ulang. Artinya selagi kita diberi napas hidup, selagi kita punya kesempatan, harus firman ini dilakukan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Ayo, hari-hari ini kan banyak di rumah. Oh, ada juga yang sudah mulai bekerja ya. Ya, tapi kan ada di rumah juga. Ajarkan berulang-ulang. Sudah dilakukan atau belum? Ya, dikatakan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ya, mungkin jalan bersama dengan anak-anak, ya, lagi holiday, lagi liburan. Jangan terus begitu liburan, holiday, lupa Tuhan. Kan sayang, saudaraku. Ya, ketika kita holiday, ketika kita liburan, pas waktunya ibadah, beranikah kita berkata, mengajarkan kepada anak-anak kita, ayo kita ibadah dulu. Mungkin anak-anak akan berkata, tapi kan sayang papi, sayang mami, kita kan lagi ada di pantai, kita lagi ada di gunung. Ya, nanti keburu hari siang, gak sempat ke sana, gak sempat ke sini. Beranikah kita berkata, tidak, kita harus lebih dulu beribadah kepada Tuhan. Ya, mewariskan iman dan ibadah kan? Iya, dengan cara mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sebetulnya kalau ini saya rangkum dengan satu kalimat, saudaraku, artinya terus menerus. Amin. Di mana saja terus menerus kita mengajarkan ini berulang-ulang. Gak boleh bosan. Oh, itu tanggung jawab kita kok, saudaraku. Bagaimana kalau misalnya dulu orang tua kita tidak mewariskan itu kepada kita? Nah, demikian juga sekarang tanggung jawabnya ada pada kita, kepada generasi berikut, the next generation, kepada anak kita, kepada cucu kita. Nah, apa sih bukti bahwa itu mengasihi Tuhan? Jelas firman Tuhan berkata, orang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Ayo buka ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, siapa bilang perintah Tuhan berat? Tidak. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan tuh gak ada yang berat, saudaraku. Hidup benar, hidup dalam kekudusan, ya, menjaga perkataan, pikiran, perbuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu tidak berat. Ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh tipu muslihat si iblis. Tipu muslihat si iblis selalu kan berkata begini, gak mungkin kamu bisa lakukan, gak mungkin, kamu kan manusia lemah, kamu kan masih hidup dalam daging, gak mungkin kamu bisa melakukan perintah Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita sadar bahwa itu tipuan iblis. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan pasti menuruti perintah-perintah Tuhan kok. Dan perintahnya itu tidak berat. Ya, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin.
Ya, saya mempercayai bahwa perintah Tuhan itu dapat dilakukan oleh orang yang mengasihi Tuhan. Kalau cuma sekedar orang Kristen tapi nggak mengasihi Tuhan, ya berat. Tapi kalau dia anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, perintahnya nggak berat, saudaraku. Amin, haleluya. Masih mau terus? Siap untuk poin berikutnya? Berapa banyak yang siap? Haleluya. Beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengajaran ini dilepaskan pada hari ini agar kita sebagai orang tua, ya, kita sadar betul bahwa hidup kita harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Dan ada bagian kita untuk mewariskan warisan prioritas kepada mereka, yaitu iman dan ibadah. Ya, warisan yang lain boleh-boleh saja, tapi yang prioritas jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas kepada anak-anak kita, yaitu tentang iman dan ibadah. Ajarkan tentang bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi, ajarkan tentang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk terus-menerus mengingat-ingat dan kemudian menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat kepada keturunannya, yaitu kepada anak-anak dan cucu-cucunya, bahkan cicitnya, agar dengan demikian keluarga besar ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita buka yuk ayatnya. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, betapa banyaknya perbuatan ajaib, perbuatan heran Tuhan di depan mata orang Israel. Bagaimana Tuhan membelah laut Tebrau, lalu kemudian orang Israel menyeberang di tanah yang kering. Lalu kemudian setelah pasukan Firaun berada di tengah-tengah laut Tebrau, maka laut itu tertutup sehingga Firaun dan kereta kudanya dan seluruh pasukannya habis lenyap. Orang Israel melihat itu semua. Orang Israel melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Dan bahkan bukan hanya melihat, mereka mencicipi. Ya, masih ingat itu? Air madu yang manis. Ya, waktu mereka cicip, aduh, ada manis-manisnya. Kan gitu, saudaraku, ya. Mereka melihat bagaimana Tuhan mendatangkan burung puyuh dan menjatuhkan burung puyuh yang begitu banyak di perkemahan orang Israel. Tuhan membuat perbuatan-perbuatan yang besar di hadapan bangsa Israel, dan Tuhan berkata begini, jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan hilang dari ingatanmu seumur hidup. Saya mau tanya sama saudaraku, ya, berapa banyak di antara saudara pernah mengalami mujizat Tuhan? Oh, puji Tuhan. Ya, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, boleh angkat tangan. Ya, saudara juga pernah melihat orang lain ditolong Tuhan. Nah, itu dia saudaraku. Kita ini banyak melihat. Kita ini saksi hidup loh saudaraku. Betapa banyaknya yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Persoalannya, apakah itu berhenti sampai di kita saja kisah itu? Ataukah kita sudah menceritakannya juga kepada anak, cucu, bahkan cicit kita? Kalau kita menceritakan akan hal itu saudaraku kepada mereka, saya percaya saudaraku, ya, anak, cucu, cicit kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat mulai dari nenek moyangnya sudah mengalami mujizat Tuhan. Mulai dari nenek moyangnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini karakter yang bagus, karakter yang benar yang harusnya diturunkan kepada anak, cucu, dan cicit, kan? Iya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Coba lihat, kalau ada satu keluarga di mana mungkin opa omanya selalu bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan, ya, anak-anaknya saudaraku itu juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dengan mudah mereka juga
mengucap syukur karena mereka mendengar, melihat, bahkan mereka meneladani orang tuanya. Lalu kemudian nanti cucunya juga demikian. Ya, cicitnya juga seperti itu. Tapi kalau mulai dari opa omanya, orang yang selalu bersungut-sungut, ya, selalu ngomel, marah kepada Tuhan, kecewa dan lain sebagainya, apa yang terjadi, saudaraku? Yang di bawah-bawahnya kurang lebihnya sama, saudara. Ya, terimpartasi, tapi terimpartasi sesuatu yang buruk. Ya, ketularan, saudaraku. Itu kan kayak virus, saudara. Saya pernah jelaskan kan, bahwa bersungut-sungut, marah, kecewa itu kayak virus, saudaraku. Kita kumpul sedikit dengan orang-orang yang seperti itu, kumpul sebentar saja, kita akan mudah ketularan, saudaraku. Ya, persis kayak virus COVID, ya. Kumpul sebentar saja, lepas masker, kena, saudara. Ya, makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga senantiasa. Kan firman Tuhan sudah katakan, ya, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kan? Ini menjelaskan itu semua. Ya, artinya jangan kumpul-kumpul sembarangan juga. Amin, haleluya. Jadi ini poin yang ketiga, ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak yang hari ini engkau bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur karena Tuhan sudah pelihara, bersyukur karena saudara punya keluarga, bersyukur punya anak, mungkin sudah punya menantu dan cucu. Berapa banyak yang bersyukur? Puji Tuhan, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, ingat, ajarkan kepada keturunan kita, ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ceritakan apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang sudah kita alami, yang keluarga kita sudah alami. Jangan disimpan sendiri, ceritakan. Ya, mungkin orang tuanya hampir bangkrut lalu ditolong oleh Tuhan. Ceritakan kepada anak-anak, ceritakan kepada cucu. Ya, supaya mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah divonis dokter, sudah nggak ada harapan, lalu kemudian Tuhan menyembuhkan saudara, mujizat terjadi. Jangan diam saja, ceritakan kepada anak, cucu, ya, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu, bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, ketika kita dalam keadaan terjepit, kekurangan, lalu tiba-tiba Tuhan kirim burung gagak, ya, yang membawa, kalau dulu membawa roti dan membawa daging, ya, buat Elia, membawa, mungkin sekarang ini membawa, ya, makanan dan minuman. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ceritakan itu supaya apa? Anak cucu kita juga mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bilang begini, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau itu keluar terus dari lidah bibir kita, anak cucu kita menangkapnya, mereka juga akan mempercayai, mereka juga akan menerima bahwa mereka punya Tuhan yang demikian dahsyat, yang selalu mau campur tangan dan selalu mau memelihara akan umatnya. Amin, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas kepada keturunan kita, yaitu tentang iman dan ibadah. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan untuk mendidik anak. Saya ulangi, gunakan otoritas, katakan otoritas, ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk mendidik anak. Dalam Amsal pasal 13 ayat 24, ya, Amsal ini ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat, yaitu Salomo, ya. Dikatakan begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan begini, orang yang tidak mau menghajar anaknya tidak mengasihinya. Karena orang yang mengasihi anaknya tidak akan segan-segan menghukum dia. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi jelas di sini, kalau ada orang tua,
Kalau kita, saudaraku ya, malas untuk mengajar anak kita, ya jangan salahkan kalau mereka kelak akan hidupnya sembarangan, hidup tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang kalau sudah hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak akan menghormati Tuhan, maka dia juga tidak akan menghormati saudara sebagai orang tuanya. Kalau kita malas mengajar anak kita, sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka, bahkan saudaraku, mendorong mereka ke dalam lubang kehancuran dan kebinasaan, saudaraku. Dan kalau kita malas untuk mengajar anak-anak kita, sebenarnya kita tidak mengasihi mereka sama sekali. Bukan kata saya, kata Amsal, kata firman Tuhan. Kan tadi dikatakan ya, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Ya, orang yang tidak mau mengajar anaknya tidak mengasihinya. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Kita pikir kita sayang anak kita, ya. Makanya kita tidak pernah menggunakan rotan, kita tidak pernah menggunakan tongkat. Kita pikir ya sayang, ya kasihan. Terbalik, saudaraku, kalau mereka salah, udah waktunya mereka harus dihajar, waktunya mereka harus ditegur. Kalau kita benar mengasihi mereka, kita harus melakukannya. Ya tentu saja, saudaraku, ya kita melakukannya dengan kasih. Jangan mentang-mentang dikasih kesempatan menggunakan tongkat lalu seenaknya saja sembarangan. Kan tidak begitu juga, saudaraku. Tapi dengan kasih, ya. Waktu saya kecil, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, ya ketika saya melawan misalnya atau melakukan pelanggaran berat dalam undang-undang keluarga kami, saudaraku, ya orang tua saya akan menggunakan tongkat. Ya, tongkatnya bisa aja tongkat sapu, saudara. Ya, ada nggak saudara yang juga pernah mengalami tongkat? Bersyukurlah, saudaraku, artinya orang tua kita menyayangi kita, mengasihi kita, kan? Ya, kalau tongkat sudah gak mempan, biasanya saya dimasukkan ke kamar mandi, saudaraku, dikunci di situ. Ya, sampai kapok, sampai minta ampun, baru kemudian dikeluarkan. Dan kalau sudah dikeluarkan, saudaraku, saya dipeluk, ya, sambil dibilang begini, ayo kapok ya, lain kali jangan lakukan lagi ya. Jadi saya tahu, saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang tua pada waktu itu bukan karena mereka marah dan benci sama saya, justru mereka sayang sama saya. Tapi coba kalau ada yang anaknya salah, ya, kurang ajar gitu ya, tidak menghormati, lalu didiamkan saja, ketawa, aduh lucu sekali ya, ya, gak apa-apa, masih kecil. Oh, nanti, saudaraku, apa yang kita tabur kita tuai, ya. Kita akan melihat anak-anak ini bertumbuh di dalam kehidupan yang salah. Bukan salah mereka, karena sebetulnya kitalah yang dalam posisi harus membentuk. Orang tualah yang harus dalam posisi membentuk mereka. Jadi jangan salahkan anaknya. Ya, makanya kalau saya lihat ada anak yang ya ketika diberitahu membantah, nakalnya minta ampun, ya, saya tidak salahkan anaknya. Ya, anak-anak masih kecil begitu, nggak mungkin lah, saudaraku, ya terbentuk dari lahir sudah nakal begitu, enggak. Saya akan menyayangkan orang tuanya. Pasti orang tuanya tidak mengasihi anak ini. Artinya orang tuanya tidak mengajar anak ini, tidak menggunakan tongkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar banyak warisan yang bisa diberikan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita, ya, entah itu berupa harta benda dan lain sebagainya. Tetapi jangan abaikan, jangan lupakan warisan-warisan prioritas. Sebab ini yang akan membuat keturunan kita menjadi orang-orang yang sukses. Sekali lagi, sukses artinya apa? Menggenapi seluruh kehendak Allah, menggenapi seluruh rencana Allah. Nah, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas, yaitu iman dan ibadah kepada anak-anak kita? Yang pertama, ajarkanlah tentang takut akan Tuhan. Yang kedua, ajarkan tentang mengasihi Tuhan. Ajarkan tentang bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, gunakanlah otoritas yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak kita. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Dan berapa banyak saudara mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan warisan prioritas kepada anak, bahkan cucu dan cicit, ya, iman dan ibadah kepada Tuhan.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendapatkan pengajaran daripada Tuhan sendiri, bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sebagai orang tua. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan warisan prioritas kepada anak-anak kami. Hari ini kami belajar warisan prioritas yang pertama, yaitu iman dan ibadah. Biar Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, para orang tua yang mengikuti ibadah ini, kami mau Tuhan memberikan warisan prioritas ini, iman dan ibadah kepada anak-anak kami. Kami akan mengajarkan kepada mereka tentang hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Kami akan mengajarkan kepada anak-anak kami tentang mengasihi Tuhan. Kami akan mengajarkan kepada mereka tentang hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang begitu besar sepanjang kehidupan kami. Dan kami Tuhan akan menggunakan otoritas yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak kami. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami sempat mengabaikan akan hal ini, ampunilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan berilah kami kesempatan Tuhan di sisa waktu hidup kami ini Tuhan, untuk melaksanakan, untuk melakukan apa yang harusnya kami lakukan sejak dahulu, yaitu mempersiapkan, mewariskan warisan prioritas, yaitu iman dan ibadah kepada anak-anak kami. Roh Kudus, pegang kami Tuhan, tuntun kami terus Tuhan, tuntun kami terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus buat setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah meresponi firman Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka pribadi-pribadi sukses, yaitu pribadi-pribadi yang menggenapi seluruh kehendak Bapa, seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di sisa waktu hidup mereka, biarlah hidup mereka, hidup kami semua boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga dalam ibadah ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan syukur kami, persembahan diakonia, bahkan mengembalikan akan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan daripada anak-anak-Mu. Biarlah ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Engkau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi bersama dengan seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang membuat mereka berhasil, sehingga bangsa ini Tuhan boleh mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya ketika Roh-Mu tercurah atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, agar di tengah-tengah pandemi sekalipun tetap dapat melakukan tugas panggilan pelayanan dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Dan kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat.
Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta
sepanggil